Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So, mari kita simak sama-sama. Let's go! Gara-gara foto bareng Presiden FIFA, masalah besar muncul di Malaysia. Federasi sepak bola dituding bohong soal sekjen yang sedang diskors setelah Datuk Nur Azam terlihat ikut berfoto dengan Gianni Infantino. Kejadian ini viral dan menuai kecaman. Meski FIFA menegaskan Nur Azam hadir atas kapasitas pribadi, bukan mewakili lembaga. Gara-gara foto... Ya, sekarang kita masih menunggu FIFA ini ya keputusannya itu mereka sanksinya seperti apa sih untuk Malaysia ini gitu kan. Jangan sampai ada kong kali kong lagi nih karena Infantino ya kemarin ada ke Malaysia tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu, kredibilitasnya dipertanyakan itu FIFA tuh. Jangan sampai. Bayangkan seorang pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia justru terlibat insiden di klub malam hingga ditahan di penjara. Aduh. Tahun 2012 jelang gelaran Piala AFF di Malaysia, Diego Michels menyedot perhatian penggemar sepak bola. Kala itu ia terlibat dalam dugaan kasus penganiayaan di sebuah klub malam di Jakarta. Dalam penyelidikan, Diego Michels ditetapkan jadi tersangka bersama 5 orang rekannya. Ironisnya, insiden itu terjadi saat Diego Michels sedang menjalani pemusatan latihan jelang persiapan Piala AFF. Akibatnya, ia tak bisa membela timnas Indonesia dan harus menjalani proses penyelidikan. Pada akhirnya, Diego Michels dibebaskan usai menjalani tahanan selama lebih dari 3 bulan. Ya, semoga pemain timnas ini tidak ada lagi yang seperti Diego Michels lah. Sebenarnya Diego Michels ini salah satu back tangguhnya timnas Indonesia. Andai kata Diego Michels ini dia dinaturalisasi sekarang, artinya di zamannya Sintayong kemarin, ya mungkin lini belakangnya kita itu gila nih. Itu ada JUCS, ada Rizky Ridho, ada Kevin Diggs, ngeri nih karena ala-ala Ramos dia nih si Diego Michels ini. Cuma ya dia punya kelakuan di luar lapangan lah yang bikin kita geleng-geleng kepala. Tapi ya pemain timnas yang sekarang tidak ada, semua keren-keren, profesional semuanya. Setelah pernyataan Alex Pastoor mengguncang publik Indonesia, kini bola panasnya sampai ke Belanda juga, bro. Dalam sebuah podcast bareng para legenda macam Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, sampai Marco van Basten, topik timnas Indonesia mendadak jadi pembahasan serius. Pastoor yang menyebut kalau misi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 adalah sesuatu yang gak realistis, dan itu langsung memicu reaksi. Kalau dari awal gak yakin bisa, kenapa ambil proyeknya? Mental pelatihnya aja pesimis. Gimana cara mereka memotivasi pemain kalau gitu? Tapi yang bikin publik Indonesia mendadak menoleh. Legenda besar seperti Marco van Basten justru memberi komentar positif. Indonesia punya potensi besar, arahnya sudah benar, hanya belum berhasil saja. Yes, mereka betul. pasti akan melakukan segala cara untuk mencapainya. Tapi kalau gagal tentu saja mengecewakan. Het zag er wel mooi uit en het is een land met enorme potentie. En je had zoiets van, oké, ze zijn een weg ingeslagen. Ya betul, kita punya potensi, hanya ya federasi salah pilih orang. Seandainya waktu itu yang datang bukan Alex Pastoor, ya bisa jadi kita punya ya sepak bola lebih gila dari sekarang. Harusnya begitu. Cuma salah pilih kita punya ketua ini ya. Semoga kedepannya tidak salah pilih lagi lah. Kalau salah pilih lagi, aduh, susah sudah dipercaya sama netizen Indonesia. Supporter tidak akan percaya lagi. Pasti akan ada seruan ET out nanti kalau salah pilih lagi. Nah kita harap tidak blunder lagi lah. Alhamdulillah, kabar baik untuk timnas Indonesia. Pertama, Louis van Gaal fix tidak melatih timnas Indonesia. Ternyata acara jumpa pers itu ia akan menjadi pelatih dalam sebuah acara sosial di Belanda, bukan pengumuman menjadi pelatih Indonesia. Kedua, Erick Thohir dan Sintayong kembali saling follow di Instagramnya. Hal ini memunculkan spekulasi jika Sintayong akan kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar. Kalau soal Sintayong follow-followan sama Pak Ketum sebenarnya bukan sinyal sih, mungkin ya sebagai bentuk ya kangen mungkin. Pak Erick Thohir kangen sama Sintayong, Coach Shin juga kangen sama Pak Erick Thohir. Jadi saling follow-followan mereka di media sosial itu mungkin. Kalau untuk si Van Gaal berat sih dia mau latih Indonesia. Mengingat umurnya juga sudah tueng-tueng dia itu, tidak bisa untuk Indonesia. Susah. Korban ambisi naturalisasi TMJ, karir Facundo Garces di Alaves hancur seketika. Facundo Garces resmi dicoret dari skuad Deportivo Alaves musim 2025-2026. Di usia 26 tahun dan lagi di puncak karir, tiba-tiba namanya hilang dengan skor
diskorsing 12 bulan dari FIFA. Dugaan pemalsuan dokumen leluhur buat syarat naturalisasi Malaysia, ternyata Garces dan FAM terbukti bersalah. Gila, dari tembok La Liga jadi korban proyek ambisius Harimau Malaya yang ternyata punya sisi jelas. Hal ini mengakibatkan nilai pasar Garces anjlok ke 1 juta euro. Lebih parahnya lagi, semua pihak cuci tangan. Federasi diem, oknum FAM pura-pura nggak tahu. Sanksi juga diberikan secara sepihak bagi pemain. Seharusnya sanksi juga harus dijatuhkan kepada pejabat federasi di sana. Ini artinya yang terbukti bersalah hanya pemain. Jelas ini sih jebakan Batman. Lucu sih, awal-awal si supporter Malaysia ini membandingkan antara Facundo Garces dengan kapten kita Jitses. Mereka bilang, oh La Liga lebih keren itu daripada Serie A Italia. Sekarang harga pasarnya turun, jadi pengangguran pula. Coba bandingkan dengan kapten kita. Konsisten pak bermain di Serie A itu sama Sassuolo. Konsisten, jadi beda kelasnya itu. Mau bandingkan dengan Dion Kuls pun, Kevin Dix bermain di Bundesliga jadi andalan juga di Borussia Mönchengladbach itu. Jadi bagaimana? Pemain-pemain Malaysia memang ya selain mereka itu palsu, mau dibandingkan dengan pemain timnas kita juga sudah tidak bisa lagi. Malu sendiri mereka nanti itu. Skandal naturalisasi pemain Malaysia kembali memanas. CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, akhirnya buka suara. Ia mengungkap peran besar Tunku Ismail Sultan Ibrahim alias TMJ di balik proses 7 pemain keturunan yang kini terseret kasus dugaan pemalsuan dokumen. Menurut Rob Friend, TMJ adalah sosok visioner yang merancang program naturalisasi tersebut, namun tak terlibat langsung dalam proses operasional. Dia visioner kami. Para pemain ini ingin bermain untuknya, ujar mantan pemain timnas Kanada itu. Kini publik menunggu bagaimana kelanjutan skandal besar yang mengguncang sepak bola Malaysia. Jadi artinya begini, karena kan si TMJ ini punya klub JDT. TMJ punya klub JDT. Jadi kalau dinaturalisasi pemain-pemain ini ya bisa kerja sampingan lah. Selain main untuk timnas, main pula untuk si TMJ ini di JDT-nya dia itu. Jadi kan teman-teman bisa lihat itu pemain-pemain naturalisasi Malaysia ini kebanyakan bermain di JDT itu. Jadi ya wajar sih sebenarnya naturalisasi bukan untuk timnas sebenarnya, tapi untuk JDT itu sendiri. Keluar dari AFC bareng Jepang, media Cina bilang Indonesia bakal makin susah ke Piala Dunia. Gila, rumor Jepang mau cabut dari AFC ternyata nyeret nama Indonesia juga bro. Katanya bakal bikin federasi baru bareng negara Asia Timur dan Pasifik biar kompetisinya lebih adil. Karena AFC sekarang dianggap berat sebelah ke negara Timur Tengah. Tapi media Cina justru kasih peringatan keras kalau Asia pecah 2, jatah ke Piala Dunia juga bakal dibagi 2. Artinya Indonesia malah makin susah tembus karena harus bersaing langsung lawan Jepang, Korea Selatan dan Australia di satu federasi. Kebayangkan betapa beratnya. Tonton pertandingan bola seru, klik link di bio. Dan jujur aja, keluar dari AFC itu bukan solusi ajaib buat sepak bola kita. Mau di federasi manapun, kalau sistem di dalam negeri masih bau mafia, pengaturan dan kepentingan orang dalam, ya hasilnya tetap sama aja. Indonesia nggak butuh pindah ke federasi, tapi kita butuh bersih-bersih rumah dulu sebelum mimpi main di Piala Dunia. Betul, benahi dulu dari dalam. Kalau dari dalamnya itu sudah bagus, maka ketika kita bermain di luar, ya itu sudah oke. Sekarang kan kita masih meraba-raba di dalam ini, artinya masih carut-marut. Ya perbaiki dulu lah, bersihkan dulu kerikil-kerikilnya itu, yang brontos-brontosnya yang masih coba-coba untuk ya menusuk kaki, ya dibersihkan, dipangkas dulu lah supaya jangan bikin luka. Kalau bikin luka dari dalam sendiri itu kan sakitnya pasti luar biasa itu kalau luka dari dalam. Kalau luka dari luar oke lah ya, masih bisa disembuhkan dengan cara yang mungkin mudah gitu, tapi kalau dari dalam susah. Artinya selesaikan dulu dari dalam, setelah itu baru mimpi untuk keluar federasi. Tapi kabarnya ini hoax untuk keluar federasi itu kabarnya itu tidak benar itu ya. Jadi jangan cepat percaya juga teman-teman, oke? Jangan cepat percaya. Gara-gara Patrick Kluivert, ranking FIFA Indonesia turun drastis. Skuad Garuda yang mengalami 2 kekalahan beruntun lawan Arab Saudi dan Irak dipastikan turun 3 tingkat. Sebelumnya, Indonesia menempati urutan ke-119 dengan total 1157,94 poin. Namun kini setelah mengemas 1144,73 poin, Indonesia harus rela menghuni posisi ke-122. Mirisnya, angka ini berada di bawah Malaysia. Anjloknya ranking FIFA Timnas Indonesia tentu akan menjadi salah satu PR dan tugas utama bagi pelatih Hanyar. Siapa menurut kalian pelatih yang bisa menaikkan kembali ranking Timnas Indonesia? Nah, salah satu caranya untuk menaikkan ranking FIFA Indonesia, partisipasinya harus jelas di FIFA Matchday bulan ini, November ini. Jadi kita harus bermain supaya peringkat FIFA kita itu kembali ke 119, 115 atau naik terus lah. Kalau kita tidak ambil kesempatan ini, berat juga dengan alasan tidak ada pelatih ya. Saya pikir ya kita sebenarnya
bukan kejar peringkat FIFA, targetnya itu harus jelas juga sebenarnya. Karena menurut Pak Erick Thohir, kita itu harus masuk 100 besar. Nah, sekarang lah saatnya. Bagaimana caranya masuk 100 besar ya? Gunakanlah, manfaatkanlah FIFA Matchday bulan November ini. Kita main di FIFA Matchday, saya yakin sih kita bisa dapat poin banyak gitu. Kalau kita mau, kalau tidak mau ya terserah juga. Kan semua keputusan ada di PSSI itu. Kemarin tuduh Indonesia, kini FAM sebut Vietnam lah yang laporkan pemain naturalisasi ilegal Malaysia. Wakil Presiden FAM Datuk Sifa Sundaram mengonfirmasi bahwa Vietnam yang melaporkan pemainnya ke FIFA, bukan Indonesia. Padahal kemarin pihak FAM menuduh Ketum PSSI Pak Erick Thohir lewat unggahan story mereka. Bahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga dituduh karena bertemu Presiden FIFA di New York. Gimana menurut kalian? Memang mereka ini hobinya itu klaim, satu. Yang kedua, hobinya itu percaya media-media yang tidak kredibel, ya kan? Kemudian yang ketiga, hobinya mereka ini yaitu palsukan dokumen. Jadi mereka punya hobi ini tidak jauh-jauh dari scamming. Jadi mereka mau bandingkan dengan Indonesia beda. Mereka tuduh Indonesia, mereka tidak punya bukti. Mereka udah tuduh-tuduh. Bahkan Presiden Prabowo pun dibilang terlibat karena ketemu si Infantino di Amerika. Aduh, sekarang mereka bilang bukan Indonesia. Bagaimana sih yang jelas ini? Mereka bilang itu Vietnam. Lah memang dari awal kan Vietnam yang dirugikan. Ya, jadi Vietnam yang lapor. Kalau Indonesia yang lapor, apa yang dirugikan dari Malaysia ke Indonesia? Kan tidak ada. Indonesia tidak merasa dirugikan. Jadi ngapain kita capek-capek lapor mereka? Kalau mereka mau naturalisasi pun, mau Messi, mau Ronaldo sekalipun, ya Indonesia tidak takut. Karena ya sudah pasti tidak bisa juga. Karena beda lah dengan Indonesia, pemain keturunannya banyak. Setelah Vietnam, kini giliran Nepal gugat Malaysia. Mampus. VN Express melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Nepal telah mengajukan gugatan ke AFC terkait keabsahan pemain timnas Malaysia Hector Hevel yang ikut terlibat dalam pertandingan Malaysia melawan Nepal dan mencetak gol. Asosiasi Sepak Bola Nepal telah mengajukan gugatan tersebut terhadap Malaysia setelah sang pemain dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh FIFA. Malaysia sendiri terbukti telah memalsukan dokumen ketujuh pemain naturalisasi mereka dan disanksi FIFA berupa denda serta skorsing selama 12 bulan terhadap pemain yang terlibat. Hal ini membuat Vietnam dan Nepal mengajukan protes ke AFC untuk membatalkan kemenangan Malaysia karena menurunkan pemain ilegal tersebut. Menurutmu, apakah Malaysia bakal kena sanksi tambahan berupa pembatalan kemenangan mereka di kualifikasi Piala Asia lalu? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Harusnya kemenangan mereka itu dianulir waktu lawan Nepal sama Vietnam itu. Karena lawan Nepal pun si Hector Hevel main, apalagi lawan Vietnam waktu itu kan. Wah, mereka punya pemain keturunan main semua itu. Bahkan mereka punya pemain lokal cuma 1 atau 2 itu, si Arif Aiman sama Kiefer Ngestu. Selebihnya kan pemain naturalisasi termasuk si Macuca, kemudian si Hector Hevel, Facundo, Garces, kemudian si Figueiredo. Itu kan main semua itu. Jadi harusnya dianulir mereka punya kemenangan itu, dikasih ke Nepal sama Vietnam kalau mau fair, karena mereka pakai pemain ilegal, bukan pakai mereka punya pemain memang naturalisasi garis keturunan. Tidak, mereka pakai pemain palsu nih, fake ini. Harusnya kemenangannya dianulir sama FIFA itu harusnya. Cuma kan mereka punya orang dalam di AFC itu, jadi agak susah teman-teman, susah. Kenapa kita nak cari siapa yang laporkan kepada FIFA? Biarkan ianya terus menjadi rahsia. Sebab apa yang dilaporkan benda betul kan? Dan laporan yang dibuat itu mengikut dari segi undang-undang. FIFA sendiri pun keren dah abang ini latar belakang sebenar ketujuh-tujuh pemain asing tu. Dan tak silap saya, FAM pun ada akui kekhilafahan mereka dalam bab dokumentasi pemain. Daripada kita sibuk mencari siapa yang pergi laporkan tu, lebih baik kita sibuk cari bukti untuk pastikan kita menang kes ni. Masa dah suntuk kan? Nah, betul itu bang. Siapa yang laporkan perkara ni pada FIFA, kita harus berterima kasih pada mereka. Sebab kalau tak, kita sendiri pun tak tahu kepincangan yang berlaku kan. Kita sendiri pun tak tahu masalah ni rupanya wujud. Dan laporan yang mereka buat tu bukan fitnah, benda betul. Jadi bersyukurlah kita sebab kita tahu awal-awal kan. Dan sekarang kita kena bekerja keras untuk pastikan yang kita tak bersalah. Masa dah betul, lebih bagus seperti itu. Pastikan bahwa tidak bersalah. Artinya carilah dokumen yang asli, bantahlah itu statementnya FIFA dengan dokumen asli. Jangan ngotot bilang tidak bersalah, padahal kalian juga tidak bisa membuktikan bahwa kalian itu tidak bersalah. Harusnya kan buktikan juga bahwa benar-benar tidak bersalah. Bukan asal-asalan kalian bilang, ini Indonesia yang lapor, kita tidak bersalah, kita sudah lakukan sesuai dengan regulasi FIFA. Bapak kau regulasi FIFA, ya kan? Kalau sesuai dengan regulasi FIFA, tidak mungkin
itu mereka punya pemain di Bennett itu. Nah, artinya apa? Jangan kualat dengan abang kau Indonesia ya. Baru cetak 2 gol, 4 gol gini. Tutorial golnya ada di sini abang ya. Abang-abangku yang main di kelayakan Piala Dunia, tutorial golnya ada di sini bapak kau. Sekarang rasa kan? Bagaimana rasanya? Enak. Disangsi. Pemain-pemainnya tidak bermain enak rasanya. Bagaimana? Bagaimana rasanya? Jangan sombong, jangan kualat dengan abang kau. Kalau mau belajar, belajarlah dengan baik-baik, elok-elok dengan Indonesia. Jangan kau sombong pula kau ya. Ya, jadi itulah teman-teman. Kalau sombong memang seperti itu. Ya, jadi semoga kita supporter timnas Indonesia jangan sombong dulu karena kita sudah main king-kingan. Sekarang kita gagal ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya Indonesia dan Malaysia ini mereka punya permasalahan ini sebenarnya klasik sebenarnya. Jadi kita kalau permasalahannya masih sama terus, Malaysia dengan pemalsuan dokumen, Indonesia dengan pemecatan pelatih yang tidak kredibel. Aduh, kapan kita mau akhiri dominasinya Vietnam, ya Thailand, iya kan? Sekarang ini kita Indonesia, Malaysia lagi berlomba-lomba naik ke 100 besar atau sekurang-kurangnya setidaknya bisa melampaui Vietnam dengan Thailand. Tapi kalau caranya seperti ini ya susah kita mau melampaui mereka. Mereka akan terus mendominasi kita secara ranking FIFA. Ya semoga lah Indonesia dengan Malaysia ini segera pulih sepak bolanya. Terlebih khusus Indonesia lah, bodo amat dengan Malaysia gitu kan. Terlebih khusus Indonesia yang carut marut. Semoga ya November ini kita sudah ada pelatih baru lah. Semoga teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Ciao.